Nah, itu pemirsa luar biasa sekali ya. Kalau di stadion di Gelora Bung Karno berkumandang lagu Indonesia Raya, begitu ya. Nah, ini juga tentu memberikan semangat tersendiri, semangat khusus tentunya bagi timnas Indonesia, apalagi yang memang pemain asli asal Indonesia. Nah, sekarang kami sebelum melanjutkan perbincangan dengan Bang Loko, kita punya informasi, cuplikan informasi berikut ini dulu pemirsa, kita putarkan dulu berikut. Nah, pemirsa, ini media Australia, tadi kita lihat Indonesia raksasa tidur yang mulai bangkit. Nah, ini nih ya, dari media Australia mengatakan Indonesia adalah raksasa tidur yang sudah mulai bangkit. Kemudian kita lihat berikutnya ini juga ada statement. Ada nih masih diputar media Australia, media Australia mengatakan Indonesia adalah raksasa tidur yang mulai bangkit. Kemudian berita selanjutnya pemirsa, kualifikasi Piala Dunia 2026, Roberto Mancini akui timnas Arab Saudi bermasalah dan puji performa timnas Indonesia. Sekarang kita mau dengar dulu komentar dari Bang Loko. Sepakat nggak dengan itu bahwa Indonesia adalah raksasa yang mulai bangkit? Kemudian yang kedua, kalau menurut Roberto Mancini, timnas Indonesia ini performanya bagus dan ada masalah dengan tim dari Arab Saudi. Tanggapan Bang Loko? Kita harus kasih apresiasi sama semua pelatih-pelatih bicara karena memang benar. Seperti saya tadi bilang ya, kita di kemarin Piala Asia kita kalah lawan Australia ya, 4-0. Tapi kemarin kita main di rumah kita sendiri draw. Dan juga lawan Arab Saudi. Ya kemarin semua bilang, wah itu pelatih nanti Mancini pelatih que pernah de banyak tim-tim besar di Eropa, pasti dia tahu, tapi akhirnya kita juga bisa curi poin. Berarti Indonesia cari perhatian sama orang lain. Berarti kita tidak mudah dikalahkan. Susah. Jadi sepakat ya, memang Indonesia sekarang luar biasa, walaupun tadi mungkin ada kritikan pemain naturalisasinya kebanyakan, begitu ya? Ya, tapi mereka sekarang main untuk negara Indonesia. Mereka sudah pakai kostum kita merah putih, kita harus support. Dan semangat untuk sepak bola kita bisa masuk, dan insya Allah, dan semoga bisa masuk Piala Dunia. Oke. Itu mimpi dari kita semua. Mimpi dari kita semua, termasuk juga mimpi Bang Loko. Ya. Bang Loko, kalau boleh Bang Loko memberikan pendapat tentang Coach Sintayong, seperti apa sih Coach Sintayong, walaupun belum pernah mungkin bertemu secara langsung, tapi melihat dari performa ia ketika melatih timnas Indonesia. Ya mungkin kalau saya bicara tentang dia mungkin tidak sopan saya ya, karena saya tidak kenal dia, nggak pernah juga bicara langsung sama dia ya. Berarti kalau saya bicara tentang dia itu nggak bagus ya, tapi apa saya lihat dia, karena saya juga kan saya latihan sama selebriti di lapangan di GBK ya, di mana timnas juga latihan di lapangan samping. Dan saya lihat dia, karakter dia keras ya, karena dia orang asing ya, dan disiplin luar biasa. Itu saya lihat, nggak pernah ketemu tapi saya cuma lihat ya. Dan itu memang yang dibutuhkan oleh timnas ya, pelatih seperti itu atau bagaimana? Bukan timnas, tapi semua termasuk tim ya harus ada disiplin, apalagi timnas ya, karena kita main untuk negara bukan untuk tim. Disiplin penting untuk kita semua. Nah, kalau ada masukan tidak untuk Coach Sintayong? Ya untuk saya pribadi ya harus percaya sama pemain lokal, harus kasih jam terbaik Kesempatan. Ya kesempatan lebih banyak menit. Oke, lebih banyak bermain di Ya, lapangan, bermain di turun ke lapangan, lapangan ya. begitu ya. Kalau menurut Bang Loko sendiri kenapa ya? Kalau dilihat kan, kalau dari apa yang disampaikan Bang Loko kan berharap supaya pemain asli Indonesia itu diberikan kesempatan bermain lebih banyak di lapangan. Tapi kalau menurut Bang Loko, apakah ini bentuk ketidakpercayaan Sintayong terhadap pemain asli Indonesia atau bagaimana sih Bang Loko sehingga banyak menurunkan tim di timnas itu adalah pemain naturalisasinya? Ya itu kita harus tanya sama pelatih ya. Tapi saya
saya sendiri percaya sama pemain lokal kita sendiri. Saya tadi bilang, saya suka sekali sama Sananta. Ya. Sananta, kenapa Bang Loko suka sama Sananta? Karena dia striker murni ya, dia juga tinggi ya. Rata-rata semua pemain kalau kita sekarang lihat apa di grup kita untuk Piala Dunia Jepang, Australia semua pemain tinggi ya. Badan dia juga tinggi dan kuat dia. Dan dia juga apa punya pengalaman di kotak penalti. Ya mungkin dia tidak mungkin, dia masih muda ya. Dia nggak mungkin wow. Tapi walaupun dia ada salah, waktu dia ada salah kita harus apa? Kasih support, kasih semangat. Kalau misalnya kalau kita kritik, pasti mental dia nanti apa down dan susah keluar. Itu tugas pelatih dan semua teman-teman apa asisten pelatih ya harus setiap hari ya kamu striker terbaik di Indonesia, kamu semua apa masyarakat berharap kamu apa jadi pemain luar biasa. Harus semua seperti itu, bukan cuman fisiknya saja, ya, tapi mental fisiknya juga. ya mental bicara. Tapi benar nggak sih pemain naturalisasi itu diterjunkan ke dalam timnas untuk memperkuat mental pemain asli Indonesia? Itu berpengaruh nggak, Bang? Enggak, Nggak. itu tergantung kita masing-masing sendiri pemain. Mungkin untuk pemain muda ya, Pemain pemula, pemain muda pemain ya. muda-muda. Datang pemain ini mungkin mereka bisa kasih semangat dan motivasi ya. Tapi nggak mungkin apa seperti tadi apa bilang apa? Mentalnya bisa meningkatkan mental enggak. Tapi dulu kalau bicara kan pertama kali ingat-ingat nih pengalaman Bang Loko dulu ketika baru pindah ke Indonesia kan di Makassar tahun 2003. Pada saat itu apa sih yang Bang Loko sampaikan ke teman-teman asli Indonesia yang bermain di Makassar pada saat itu? Pemain lokal atau asing? Lokal. Enggak, waktu itu saya datang pertama kali, saya susah komunikasi sama teman saya karena Oh iya, belum beda bisa, bahasa ya? belum bisa bahasa karena waktu itu saya malas. Kenapa malas belajar bahasa Indonesia? Ya malas karena ada teman saya que waktu itu dia bisa Inggris ya, Oh. Inggris dan juga ada istri saya. Tapi lama-lama bukan karena istri saya marah, tapi istri saya bilang kamu harus belajar. Teman saya juga bilang kamu harus belajar. Saya sama istri kamu nggak selalu sama kamu. Pasti kamu nanti satu saat kamu sendiri kamu harus komunikasi sama teman. Oh jadi Bang Loko tuh baru bisa bicara bahasa Indonesia tuh setelah berapa tahun di Indonesia sih? Bang Loko kan pindah ke Indonesia, ke Makassar pada saat ya. itu nggak mau ngobrol sama sekali Nggak, gitu. saya punya teman que mereka kalau mereka apa fokus untuk belajar mungkin 6 bulan mereka sudah. Belajar 6 bulan. Ya sudah ya. Tapi saya karena malas di atas 1 tahun. Susah ya belajar bahasa Indonesia dulu Nggak ya? susah. Nggak. Tergantung kita sendiri, Mbak. Jadi yang latih dulu istri atau gimana? Ya teman sama istri saya. Istri saya selalu kasih apa kata-kata untuk bicara sopan ya. Oh, bahasa-bahasa formal dan sopan, Ya begitu sopan. ya. Sama teman-teman, ya. Jadi waktu pertama kali datang ke Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia itu gimana interaksinya Bang Loko? Karena teman saya bisa Inggris. Oh bisa Inggris. Ya, dan waktu itu pas. Waktu saya ke Makassar, dia juga ikut sama saya sama tim sama. Dan di situ dia bicara semua. Dan saya tanya dia, misalnya tanya apa ini, misalnya makan, dia tulis. Saya bilang, dia bicara apa? Lama-lama dia malas. Kamu belajar sendiri. Ya. Oke, baik Bang Loko, itu menarik juga ya sidebarnya gimana dulu ketika Bang Loko jadi pemain naturalisasi pertama kali pindah ke Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, males belajar bahasa Dan Indonesia karena kemanjaan, ada translatornya Ya, gitu. Inggris juga nggak bisa. Inggris nggak bisa? Nggak cuma Spanyol aja. Oh cuma Spanyol, jadi waktu itu yang translatornya bisa bahasa Spanyol? Waktu itu teman saya bisa Spanyol sama Inggris karena satu negara sama. Ya. Tapi juga dari itu saya tadi bilang dia juga ini belajar. Oke, baik. Pemirsa One on One masih akan kembali sesaat lagi.